A few moments later. Assalamualaikum anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semua sehat dan baik ya. Sudah siap belajar kan hari ini? Bagus. Sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Jadi di antara kalian ada yang bertanya-tanya kan, kenapa kelas 4 dan kelas 5 untuk hari ini digabung? Dikarenakan untuk guru kelas 4 ada rapat. Jadi kelas 4 dan kelas 5 belajarnya digabung. Untuk kelas 5 dan kelas 4 apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti kelas 4 dan kelas 5 hadir semua ya. Untuk pembelajaran hari ini untuk kelas 4 yaitu tentang mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan pembelajaran kelas 5 yaitu alat gerak dan fungsinya pada manusia dan hewan. Untuk kelas 4 Ibu akan membagi materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian baca dan pahami dulu materinya. Ibu akan memberi gambaran atasnya. Dan untuk kelas 5 untuk kelas 5 yaitu alat gerak pada manusia dan hewan. Siapa di sini yang sudah mengetahui alat gerak pada manusia? Alat gerak pada manusia ada rangka, otot, dan sendi. Rangka terdiri dari tulang yang memberikan bentuk dan kekuatan pada tubuh. Fungsinya melindungi organ dalam dan sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, otot. Jaringan yang mampu berkontraksi sehingga memungkinkan tubuh bergerak. Otot melekat pada tulang dan bekerja secara berpasangan. Yang ketiga, sendi. Sendi tempat pertemuan dua tulang atau lebih memungkinkan gerakan tulang. Ada sendi engsel, peluru, pelana, dan sendi putar. Yang kedua, contoh alat gerak pada hewan. Yang pertama ada alat gerak pada hewan ikan. Ikan menggunakan sirip dan ekor untuk berenang, sedangkan burung menggunakan sayap untuk terbang, dan serangga menggunakan sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Fungsi alat gerak yaitu melindungi organ dalam, memberikan bentuk tubuh dan gerakan tubuh. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Untuk kalian harus mengerjakan soal yang telah Ibu berikan. Sekarang kalian duduknya secara berkelompok. Untuk kelas 5 ya, dibelakangkan. Untuk kelas 4, materi yang telah Ibu beri, apakah kalian sudah memahami dan mempelajarinya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang ingin disampaikan dalam suatu paragraf. Biasanya gagasan pokok terdapat pada kalimat utama di awal, tengah, atau akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah ide-ide tambahan yang memperjelas atau mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya berupa contoh, penjelasan, atau rincian yang mendukung gagasan pokok. Contoh paragraf dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini terdiri dari lebih 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang khatulistiwa. Pulau-pulau terbesar termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa yang sangat kaya. Gagasan pokok Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, itu termasuk gagasan pokok. Untuk gagasan pendukungnya yaitu negara ini terdiri dari lebih 17.000
dan selanjutnya kalian membaca